Perkenalkan, nama saya Iputu Yogi Putra Prastiawan dengan NIM 13031840883 dari IT 4203. Di sini saya akan menjelaskan materi pengganti UAS mata kuliah basis data lanjut yang diajarkan oleh Bapak Gede Agung Ari Wisudawan, Eskom MT, pada jurusan Teknologi Informasi Fakultas Informatika di Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-8, yaitu View Serializability, melanjutkan materi yang ke-7 yang kemarin, dan sekarang adalah lanjutan materinya. Baik, kemarin saya sudah menjelaskan tentang apa itu serializability, tetapi di sini saya singgung kembali agar mengingat kembali dan lebih paham. Jadi, serializability yaitu pengontrolan secara konkurensi kepada kebenaran dari kriteria yang membutuhkan eksekusi konkuren dari transaksi, harus ekuivalen terhadap efek dari eksekusi serial transaksi tersebut. Untuk tujuan dari protokol kontrol konkurensi, kalian bisa baca, saya akan lanjutkan. Nah, kita ke penjadwalan sekarang. Seperti yang kemarin, penjadwalan itu ada 3, yaitu penjadwalan schedule, dan yang kedua itu serial schedule, dan yang terakhir itu adalah non-serial schedule. Untuk lebih detailnya kalian bisa baca tentang apa itu tentang penjadwalan schedule, tentang serial schedule dan non-serial schedule. Saya akan lanjutkan. Tujuan dari serializability adalah menemukan non-serial schedule yang memungkinkan transaksi untuk mengeksekusi secara konkuren tanpa mengganggu atau interferen yang lainnya, dan menghasilkan state database yang dapat dihasilkan oleh eksekusi serial. Dengan kata lain, bisa kita sebut jika terdapat non-serial schedule yang ekuivalen dengan beberapa serial schedule disebut serializability. Seperti itu. Dalam serializability, perintah operasi pembacaan atau penulisan sangatlah penting. Jika terdapat 2 transaksi hanya membaca data item, maka tidak akan terjadi konflik dan perintah tidak diperlukan. Jika terdapat 2 transaksi yang membaca atau menulis data item yang terpisah, maka tidak akan terjadi konflik dan perintah tidak diperlukan. Dan yang terakhir yaitu jika satu transaksi menuliskan data item dan transaksi lainnya membaca atau menulis data item yang sama, maka perintah eksekusi itu diperlukan. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke view serializability. Misalkan S dan S petik adalah 2 jadwal dengan serangkaian transaksi yang sama. S dan S petik adalah view equivalent. S dan S petik adalah view equivalent jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Ada 3 kondisi yang harus dipenuhi, yaitu untuk masing-masing data item key, jika transaksi TI membaca inisialisasi nilai pada key di dalam jadwal S, maka transaksi TI yang ada di jadwal S petik juga harus membaca inisialisasi nilai pada key. Yang kedua, yaitu untuk masing-masing data item key, jika transaksi TI mengeksekusi
read key di dalam jadwal S, dan jika nilai yang dihasilkan oleh operasi write key dieksekusi oleh transaksi TI, maka operasi read key pada transaksi TI yang harus ada di jadwal SI petik juga membaca nilai key yang menghasilkan operasi write key yang sama untuk transaksi TJ. Dan kondisi terakhir yaitu untuk masing-masing data item key, transaksi yang sampai ke tahap akhir operasi write key di dalam jadwal S. Nah, seperti yang terlihat, view serializability juga dilihat berdasarkan pada operasi read dan write-nya saja. Baik, kita lanjut. Sebuah jadwal S adalah view serializable, setara dengan penjadwalan serial. Setiap penjadwalan konflik serializable juga view serializable. Penjadwalan di bawah ini adalah penjadwalan yang view serializable, tapi tidak konflik serializable. Bisa dilihat di sini T3 melakukan read key, kemudian dilanjutkan T4 melakukan write key, selanjutnya T3 melakukan write key, dan yang terakhir D6 melakukan write key. Selanjutnya, penjadwalan di bawah menghasilkan outcome yang sama sebagai jadwal serial. Di situ dilihat T1 melakukan read A, kemudian A dimasukkan nilai A dikurangi 50, kemudian di write A. Kemudian T5 melakukan read B, dan di dalam B dimasukkan B kurang 10. Kemudian lakukan write B. Kemudian di T1 melakukan read B, dan di dalam B-nya itu B-nya ditambah dengan 50. Kemudian melakukan write B. Kemudian di T5 melakukan read A, yang dimana di A itu ditambahi 10, kemudian dimasukkan kembali ke A, kemudian baru ditulis atau di write A. Itulah penjelasan saya mengenai materi ini. Semoga kalian paham dan mengerti tentang penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya. Terima kasih.